hukum yang senyatanya itu jauh berbeda dengan hukum yang tertulis. Di fakultas hukum, di ilmu hukum, para sarjana hukum itu memang mulai meragukan status ilmu hukum sebagai sebuah ilmu sui generis kan? Tutup konstitusi ini dulu. Bubarkan MK ini misalnya kan. Bubarkan semua penegak-penegak hukum dan sebagainya. Yeah. Oke, sekarang hari ini kita akan membahas soal berbagai polemik dan putusan hukum yang sekarang itu tidak lagi didasarkan sepenuhnya pada logika dan pengetahuan keilmuan hukum, tetapi sekarang itu lebih banyak jatuh pada soal sensasionalitas dan viralitas yang banyak menentukan bagaimana putusan hukum itu dijatuhkan. Nah, sekarang kebetulan hari ini kita hadir bersama dengan koordinator nasional soal isu di BEM SI Kerakyatan ya, Saudara Xavier. Gimana kabar, Bung? Sehat? Alhamdulillah baik. Baik. Oke, Bung. Sekarang gimana pandangan Bung Xavier soal berbagai kasus hukum yang sekarang itu tidak lagi ditentukan oleh logika dan pengetahuan hukum, tetapi ditentukan oleh viralitas dan sensasionalitas sebuah kasus. Gimana pandangan Bung Xavier sendiri melihat fenomena itu sebagai seorang mahasiswa hukum yang diajarkan berbagai doktrin dan pengetahuan hukum? Oke, baik. Sebelumnya terima kasih atas jamuan dan undangan dari Abang Ketum. Oke, baik. Langsung saja berangkat dari pembahasan tentang ada beberapa putusan-putusan hukum, putusan-putusan pengadilan yang memang itu didasarkan oleh viralitas itu sendiri. Ya, kalau sering kita dikatakan misalnya di kalangan mahasiswa itu ada mengatakan no viral no justice itu. Viral no justice. Nah, itulah yang menjadi persoalan itu yang selalu digaungkan di media sosial. Bahwasanya misalnya salah satu contoh kasus korupsi misalnya Harvey Muiz misalnya. Itu soal kasus dalam persidangan itu bahwasanya mencuatnya suatu kasus tersebut bahwasanya itu didasarkan dengan melalui viral itu sendiri. Nah, dari putusan-putusan tersebut lebih cenderung seorang hakim memutuskan itu tidak berdasarkan melalui kewenangannya, tidak berdasarkan melalui ilmu pengetahuannya, melainkan berdasarkan desakan-desakan viral-viral tersebut. Bahkan justru lebih berbahayanya juga, kadang nanti dari desakan-desakan viral itu tersebut itu bisa memperberatkan putusan seorang hakim tersebut. Itulah yang menjadi kekacauan di dalam proses persidangan sekarang. Betul. Lalu kemudian kita sekarang juga kan sedang diperlihatkan dengan kasus isu yang paling besar yaitu soal kasus Tom Lembong misalnya. Dari beberapa proses berjalannya berjalannya persidangan tersebut, kita yang menjadi pengamat, kita yang menjadi penikmat daripada proses peradilan tersebut, tidak sedikit pun kita menemukan ada semacam poin-poin daripada persidangan tersebut. Itu hanya didasarkan melalui media sosial, melalui netizen-netizen yang mulai dari TikTok, melalui dari FB, IG dan lain sebagainya, mendesak soal kasus-kasus tersebut. Tidak ada sedikit pun berjalannya sesuai dengan proses peradilan tersebut, gitu kan. Jadi tidak semacam murni, gitu kan. Yang seharusnya keadilan itu sebagai prioritas utama dalam persidangan itu dijelaskan dan dialihkan. Ya seolah-olah begini, seolah-olah soal hakim dan jaksa misalnya, ya kita tunggu dulu bagaimana respon media sosial. Kan begitu dia. Iya, betul. Sependek pengetahuan saya, kita dan lain sebagainya. Iya. Kalau kita bicara tadi kebetulan Bung Xavier di sini membawa konteks kasus Harvey Muiz, saya amat ragu orang-orang yang memberikan komentar terhadap kasus itu benar-benar mengikuti prosesi peradilan dan putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan. Kalau kita baca secara objektif, data kerugian yang digembar-gemborkan ke ruang publik berupa sebesar 271 triliun itu sebenarnya kalkulasi berdasarkan kerusakan lingkungan yang mana itu memang nilainya fantastis, tapi kan yang sebenarnya dirugikan bukan uang dalam bentuk fisik, bukan uang dalam bentuk sebutlah kita punya ratusan ribu dolar atau rupiah, bukan, tapi kalkulasi perhitungan kira-kira berapa kerugian dengan kerusakan alam yang sudah terjadi. Bisa jadi
pohon-pohon itu dihitung jumlahnya, dihitung nilainya. Bukan, tapi yang berkembang di publik kan seolah-olah ada sejumlah uang, setumpukan uang sebanyak 271 triliun. Itu kayaknya kalau ditumpuk 1 GBK itu penuh itu dengan uang segitu. Full itu. Dan yang luar biasa, karena sensasionalitas, karena viralitas itu, dampaknya itu terhadap terdakwa dalam konteks ini Harvey Muiz, putusannya dijatuhkan dengan lebih berat. Padahal sebenarnya logika hukum, kemudian prosesi pengadilan itu yang harus menentukan bagaimana putusan ini dijatuhkan, bukannya sesuatu di luar dari pengadilan seperti komentar, respon dan orang-orang di media sosial. Dan sekarang juga lumayan banyak tadi Bung Xavier sudah menyentuh soal kasus Tom Lembong. Itu gimana pandangan Bung Xavier sendiri soal kasus tersebut? Apakah sekarang itu mulai menggejala hal yang sama di kasus Tom Lembong soal bagaimana publik yang bisa jadi mengikuti proses persidangannya, bisa jadi tidak, bisa jadi membaca putusan hakimnya, bisa jadi tidak, tapi amat banyak komentar yang beredar di ruang publik. Itu bagaimana menurut Bung Xavier? Oke, baik. Memang sekarang itu kita sedang diperhadapkan dengan kasus ini yang paling menarik ini, apalagi kita yang di kalangan mahasiswa. Ya, kita di kalangan mahasiswa berbicara terkait dengan bagaimana proses dan putusan daripada Tom Lembong tersebut, bahwasanya terlepas dari sebuah desakan-desakan, terlepas dari sebuah gangguan dari luar, tentu juga dari proses dan atau putusan daripada seorang hakim ini tidak semacam memberikan kepastian hukum di dalamnya. Yang seharusnya kepastian hukum itu harus bisa memberikan bukti, bisa memberikan kebenaran, bisa memberikan sebagaimana alur daripada si terdakwa yang tanda kutip yang dikatakan sebagai Tom Lembong tersebut. Gitu. Ada beberapa juga yang mengatakan bahwasanya Tom Lembong ini adalah bisa dikatakan sebagai penjahat yang didasarkan dengan mulut-mulut, yang didasarkan yang pandangan-pandangan netizen di luar. Tidak dibenarkan bahwasanya Tom Lembong ini melakukan kejahatan dari fakta-fakta persidangan, dari fakta-fakta proses-proses penyidikan dan lain sebagainya. Ya seharusnya kejahatan itu tertuai itu berdasarkan melalui fakta-fakta, melalui daripada proses peradilan dan lain sebagainya, bukan ditentukan oleh fakta-fakta yang ada di media sosial. Dengan situasi dan kondisi di mana ilmu hukum bahkan proses peradilan yang amat banyak dipengaruhi oleh sensasionalitas, viralitas, komentar dan pendapat netizen, menurut Bung Xavier sendiri apakah status dan posisi ilmu hukum yang dalam tanda kutip ya sui generis, yang punya kemurnian satu dari jenisnya yang tersendiri itu masih bisa dipertahankan, atau sekarang status dan wujud dan esensi dari ilmu hukum itu sudah mulai pudar? Oke, kalau menurut saya itu pudar dan kabur. Dalam artian di sana itu, kan saya juga mengikuti dari proses peradilan itu, entah itu dari proses kasus Hasto misalnya juga, lalu kemudian yang kita bicarakan ini Tom Lembong ini juga. Tentu kalau menurut saya menjadi salah satu juga yang belajar di bangku kuliah mempelajari tentang hukum, yang seharusnya ilmu hukum itu sui generis misalnya kan. Nah, yang seharusnya memang ketika di pandangan mata hukum itu, maka kita juga melihat dan berbicara yang seharusnya ilmu hukum itu kan harus ditegakkan, harus dibicarakan, harus dipastikan dan ditindakkan gitu bahasanya. Dalam artian bukan hanya semata-mata ilmu hukum itu melalui dari keyakinan. Soalnya memang putusan dari seorang hakim itu pada taraf yang paling tinggi itu adalah suatu keyakinan gitu. Betul. Tapi juga harus diperlihatkan juga dengan baik itu secara empirisnya, secara normatifnya dan sebagainya. Itu harus disatukan sehingga menjadi korelasikan, lalu kemudian itulah yang naik kepada putusan-putusan hakim tersebut. Tapi kalau sekarang kalau menurut saya itu bahwasanya kabur dan pudar itu sudah benar-benar menggejala ya. Sedikit pun. Ya baik. Dan yang luar biasa memang kita sendiri di
di fakultas hukum, di ilmu hukum, para sarjana hukum itu memang mulai meragukan status ilmu hukum sebagai sebuah ilmu sui generis kan. Kita sudah mulai masuk ke satu paradigma bahwa ilmu hukum ini adalah ilmu interdisipliner yang bekerja sama dengan cabang keilmuan lainnya untuk mengungkap keadilan yang sebenar-benarnya, meraih fakta hukum yang sebenar-benarnya. Tapi bagaimanapun status ilmu hukum, paradigma ilmu hukum yang sui generis ini tidak seharusnya dihadirkan dan diambil dari ruang publik, apalagi dari jagat digital media sosial. Tetapi status ilmu hukum yang sui generis ini, status ilmu hukum yang mulai interdisipliner ini, itu harusnya dihadirkan dong di ruang pengadilan. Hadirkan ahli-ahli dari berbagai latar belakang keilmuan, dari berbagai disiplin keilmuan untuk benar-benar menguak dan mengungkap bagaimana kebenaran yang sesungguhnya dan bagaimana keadilan yang sesungguhnya. Nah, pandangan Bung Xavier sendiri terkait dengan status ilmu hukum yang sekarang itu mulai interdisipliner, tapi bukan di ruang hakim, di ruang hukum, di ruang pengadilan, tapi malah di jagat digital. Gimana menurut Bung Xavier sendiri soal itu? Oke, kalau menurut saya, jadi ini selama saya mengikuti perkuliahan tentang soal ilmu hukum, bahwasanya di luar sedikit pun soal hukum itu bukan kita melahirkan sama-sama melahirkan soal kepastian hukum, bukan kita melahirkan sama-sama kepatuhan hukum, bukan kita melahirkan soal-soal kedisiplinan hukum di dalam, melainkan kita memperlihatkan pelanggaran-pelanggaran hukum di luarnya gitu kan. Gimana maksudnya tuh? Dalam artian di sini kita melihat dari beberapa kasus yang seharusnya ilmu hukum itu soal hukum memang akan berbeda dalam dalam law in text and law in context gitu. Hukum yang tertulis dan hukum yang senyatanya. Ya. Nah, itu dalam artian hukum yang tertulis dan hukum yang senyatanya itu jauh berbeda gitu. Nah, itulah yang menjadi persoalan sekarang itu, bahwasanya kita lebih memperlihatkan bagaimana kemudian hukum yang senyatanya itu jauh berbeda dengan hukum yang tertulis gitu kan. Seolah-olah kita itu membuat lagi hukum-hukum tersendiri. Kita melupakan hukum-hukum yang sudah kita pelajari. Kita melupakan hukum-hukum yang seharusnya. Kita melupakan hukum-hukum yang seharusnya yang diterapkan di dalam tengah-tengah situasi kondisi masyarakat. Gitu kan? Nah, tapi sekarang yang terjadi bahwasanya kita membuat hukum-hukum baru melalui opini dan pendapat, opini publik, pendapat dan lain sebagainya. Kan itu yang menjadi kerancuan. Nah, sehingga saya juga curiga terhadap seorang hakim, bingung juga. Kok beda ini gitu kan? Yang saya pelajari, yang saya baca tadi malam, yang terjadi pada pagi hari ini. Yang berkembang di ruang publik, bisa ke digital melalui dengan dasar opini-opini publik tersebut. Nah, itu yang terjadi pada saat ini. Nah, artinya bagaimana kemudian walaupun senior-senior kita misalnya guru-guru, dosen dan lain sebagainya mempelajari soal membaca soal buku-buku hukum, tapi ketika dia sudah di luar, berbeda yang terjadi karena memang opini masyarakat, opini netizen yang amat liar. Nah, itu yang sehingga menimbulkan hukum-hukum baru, mempengaruhi hukum yang sebenarnya. Oke. Tapi luar biasa menarik, Bung Xavier. Kebetulan Bung Xavier ini kan baru balik dari Munas, Musyawarah Nasional, BEM seluruh Indonesia kerakyatan dengan berapa kampus itu totalnya di dalamnya? 200 kampus dan menjadi koordinator isu di dalamnya. Ini kan menjadi isu yang menarik karena posisi mahasiswa itu punya fungsi-fungsi etis di antara masyarakat itu. Fungsi untuk tunduk bukan cuma pada kepentingan diri dan pribadinya, tapi juga tunduk pada kepentingan besar masyarakat luas. Dalam konteks ini bagaimana Bung Xavier memandang kepentingan, posisi dan peran mahasiswa di tengah situasi dan keadaan masyarakat yang tadi dalam bahasa Bung Xavier sendiri menciptakan hukum-hukum baru. Itu gimana tuh? Apakah kita harus mencerdaskan, mencerahkan, atau kita ikut aja menjadi bagian dari masyarakat luas, opini-opini publik? Menarik nih soal berbicara tentang gerakan-gerakan mahasiswa. Kita berangkat ke gerakan-gerakan mahasiswa. Yang dimaksud oleh kita, misalnya khususnya yang ada di kita yang di gerakan mahasiswa, di kalangan mahasiswa. Kebetulan kemarin juga kita sempat berdiskusi panjang, baik itu di dalam forum dan di luar forum, berbicara soal itu
tentang bagaimana situasi dan kondisi penegakan hukum pada hari ini, khususnya yang ada di Indonesia. Oh, itu dibahas juga di Munas Kita kemarin. dibahas juga. Oh, apa aja tuh pembahasannya tuh? Yang pertama kita buka dengan ada semacam identik juga dengan apa namanya itu hukum di Konoha. Ya. Bahwasanya soal gerakan-gerakan mahasiswa ini harus benar-benar ikut serta, harus benar-benar tetap memperlihatkan, mengamati soal berjalannya demokrasi, berjalannya soal sistem hukum, berjalannya soal bagaimana caranya kita bisa mengikuti dalam roda pemerintahan di dalam suatu negara Indonesia, gitu kan? Nah, kita kemarin itu sempat juga sama-sama sama teman-teman wilayah lain. Ya. Oh, itu seluruh Indonesia, wilayah seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia dari Papua Maluku sampai Sabang sampai Merauke ya. Semua hadir. Dari Niaga sampai Pulau Rote. Jadi ada beberapa isu yang dibawa oleh masing-masing wilayah. Oh iya. Ada isu yang sama-sama dibawa masing-masing wilayah dan kita sama-sama suarakan di forum itu. Di forum yang dimana dilirik oleh seluruh kampus, dilirik oleh seluruh birokrasi dan lain sebagainya. Termasuk oleh pemerintah. Termasuk oleh pemerintah. Oke. Jadi di sana itu dalam rangka untuk menjalankan fungsi etis dari mahasiswa, membahas, meretas isu-isu yang ada ya di antara masyarakat, di antara dengan perwakilan BEM-BEM dari seluruh daerah di Indonesia. Apa aja tuh? Gimana aja tuh yang berkembang di sana? Oke, yang pertama itu soal tentang sistem hukum misalnya. Yang pertama sistem hukum, yang pertama ada di teman-teman di Papua itu dia menentangkan suatu spanduk yang mengatakan Save Sagea. Jadi Sagea itu adalah suatu lokasi yang dimana menjadi sumber kehidupan, sumber air dari teman-teman orang Papua. Akan tetapi dengan masuknya pemerintah, dengan dalih investor dengan dalih eksplorasi, lalu kemudian ingin mengeksploitasi dan sebagainya. Nah, itulah yang menjadi suara-suara teman-teman Papua BEM khususnya yang ada di sana, eksekutif yang ada di Papua itu untuk menyuarakan karena kebetulan juga mereka keluar. Jadi dia suarakan. Dari ada beberapa persoalan-persoalan yang dibawa. Nah, termasuk juga kita yang ada di NTB. Kita juga sedang dilanda dengan persoalan-persoalan yang tidak melihatkan nasib-nasib pemerintah, nasib-nasib masyarakat. Salah satu kasus ya soal Tanjung An, soal apa? Soal Tanjung An, soal penggusuran soal Tanjung An dan lain sebagainya. Penggusuran masyarakat. Masyarakat dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua soal induk atau jantung Rinjani atau jantung Lombok bisa dikatakan itu. Pulau Lombok yang mempunyai keindahan panorama yang indah, yang bisa dikategorikan sebagai Gunung Rinjani. Itu ingin juga dirampas, dipoles oleh tangan-tangan investor dan lain sebagainya. Oke lah, kalau kita bisa katakan investor ini calon-calon daripada Mapala misalnya. Apa namanya tuh mantan-mantan Mapala misalnya, sudah Mapala. Mungkin dia akan paham gitu kan. Nah, tapi kalau teman-teman yang pecinta alam, kalau di dalam teman-teman suara-suara gerakan-gerakan yang ada di NTB, bahwasanya Gunung Rinjani ini jangan dianggap sebagai jangan dianggap sebagai kafe, jangan dianggap sebagai warung-warung kopi yang tidak benar-benar memperlihatkan sebagaimana alamnya gitu. Di Rinjani itu jangankan kerukan tanah, jangankan pengambilan batu dan lain sebagainya. Kita mengambil tanaman sedikit pun itu sudah menjadi mempengaruhi keseluruhan ekosistem yang ada di Rinjani tersebut. Nah, itulah yang ingin kita gaungkan sebagai mahasiswa, bahwasanya hal-hal semacam itu harus kita suarakan. Dan kita sudah sepakati dalam forum kemarin, Bang Fatah, bahwasanya segala persoalan-persoalan itu, segala apapun yang terjadi, masing-masing wilayah, masing-masing daerah itu, kita akan sepakat dan berkomitmen. Kita kembalikan sejenerik kemahasiswaan kita yang menjadi ajang gerakan misalnya, yang harus selalu berbicara, selalu mengepalkan tangan kiri untuk selalu melawan dan lain sebagainya. Keberpihakan terhadap kepentingan kepentingan etis. Oke, jadi forum kemarin itu menegaskan bahwa mahasiswa di Indonesia melalui Badan Eksekutif Mahasiswa BEM yang terhimpun di BEMSI ini
sepakat untuk berpihak pada kepentingan-kepentingan etis masyarakat luas kan. Namun sekarang kita kembali pada tema dan percakapan awal. Bung Xavier sendiri bagaimana memandang posisi mahasiswa sebagai dalam fungsi etisnya untuk memproduksi dan mereproduksi nilai-nilai kebenaran misalnya di antara masyarakat luas. Misalnya tadi untuk secara jernih melihat kasus-kasus hukum, problem dan persoalan hukum di Indonesia, bagaimana fungsi mahasiswa untuk memproduksi dan mereproduksi narasi-narasi yang benar? Apakah sekarang itu sudah berjalan sebagaimana mestinya atau sekarang itu mahasiswa justru kalah sama influencer? Oke, kalau menurut saya bukan berarti saya ada semacam ingin merusak daripada gerakan mahasiswa ya. Tapi memang sekarang itu yang terjadi. Sebagian yang kita anggap tadi netizen, yang kita anggap tadi yang pandang influencer dan lain sebagainya, itu bisa dikatakan sebagian daripada mahasiswa misalnya. Oh iya. Itu yang kita harus sekarang bicarakan. Mahasiswa yang masih menjaga gerakan, mahasiswa yang masih mengawal ideologi bangsa, yang masih menjaga nilai-nilai demokrasi dan lain sebagainya. Saya yakin dan percaya seluruh eksekutif yang ada di lembaga-lembaga kampus tersebut itu juga masih memperlihatkan persoalan-persoalan hukum. Misalnya ketika ada isu-isu besar, kita serentak untuk turun. Patah tulang sobek daging misalnya bahasanya. Patah tulang sobek daging itu persoalan belakang. Yang penting kita sudah berbicara, melawan, memberikan pandangan-pandangan terhadap mereka yang mungkin barangkali mereka ini tidak mengetahui persoalan itu. Betul. Kan itu akan menjadi penyambung lidah rakyat misalnya. Betul. Jadi rela raga dikoyak, tubuh berdarah-darah demi memperjuangkan kepentingan dan keberpihakan terhadap masyarakat ya. Patah tulang sobek dagingnya luar biasa. Karena pada akhirnya yang paling tinggi itu bukan hanya semacam kemauan, bukan hanya semacam nyali, bukan hanya semacam tugas dan tanggung jawab. Melainkan paling tinggi itu adalah suatu nilai-nilai yang terkandung di dalam hati nurani. Ya, dan itu di mana kita menemukan apa yang disebutkan oleh Pramudia Anantatur sebagai kenikmatan intelektual. Tapi kalau kita bicara itu Bung Xavier, sebenarnya founding parents kita, pendiri bangsa ini sebenarnya menitipkan bangsa ini itu untuk di dalamnya kita bangun kemerdekaan, kita bangun Indonesia adil makmur itu. Tan Malaka memandang demikian, Soeharto memandang demikian, Hatta memandang demikian. Tugas para founding father ini sudah tuntas manakala mereka memproklamasikan kemerdekaan, membebaskan kita dari kolonialisme dan imperialisme. Nah sekarang yang sebenarnya mengemban tugas yang lebih sulit dan lebih penting itu adalah mengisi kemerdekaan dengan di dalamnya itu mewujudkan masyarakat tadi ya, sejahtera, adil dan makmur. Tentu dengan di dalamnya ya, ada insan akademis yang memiliki kemampuan untuk mencipta dan mengabdikan diri kan. Nah gimana pandangan Bung Xavier sendiri mengenai peran mahasiswa, peran generasi muda dalam mengisi kemerdekaan? Oke. Ini menarik juga ini soal ini. Dalam artian selain kita berbicara tentang bagaimana peran dan fungsi seorang mahasiswa, tentu juga saya ingin mengasih tahu untuk teman-teman yang ada di luar bahwasanya kita sebagai mahasiswa juga harus mengetahui awal kita untuk mengambil beban mengemban amanah di suatu kalangan-kalangan gerakan dan lain sebagainya. Tentu kita itu harus melihat dari nilai-nilai tersebut, nilai-nilai kebangsaan kita, nilai-nilai keindonesiaan kita, untuk sama-sama kita mengisi atau melanjutkan daripada proklamasi dari founding father kita, gitu kan? Ketika memang founding father kita menyuarakan melalui mulut, maka kita itu harus bisa mewujudkan dalam tindakan, melalui tindakan tersebut, turun ke jalan, berbicara di depan tikus-tikus yang memang yang tidak mempunyai telinga dan lain sebagainya. Nah, itu yang seharusnya kita lakukan pada hari ini. Tentu dengan tujuan-tujuan negara, tujuan pada saat itu kita harus benar-benar mempertegakkan NKRI. Betul. Kita harus mensejahterakan masyarakat. Kita harus benar-benar memusnahkan, kalau bahasa itu kaum
mustadafin dan lain sebagainya gitu kan. Baik. Kaum mustakbirin Mas. Ya. Tapi kan kalau kita baca konstitusi kita, di sana itu kan kita konstitusi dalam teori konstitusionalisme itu dipandang sebagai sebuah nalar dekolonialisasi, nalar restorasi dari sebuah bangsa untuk memperbaiki dan meniadakan segala wujud penjajahan dan penindasan di dalam negara kan. Nah sekarang salah satu nilai dan muatan tertinggi dalam konstitusi kita itu adalah status Indonesia sebagai negara hukum. Indonesia adalah negara hukum. Nah sekarang kan dengan berbagai macam ketidakpastian dalam konteks hukum itu kan secara tidak langsung membantah undang-undang dasar yang telah menegaskan bahwa Indonesia ini sebagai negara hukum. Bagaimana kira-kira Bung Xavier sendiri memandang bahwa Indonesia ini adalah negara hukum dan peran mahasiswa di dalamnya dalam menegaskan status dan wujud Indonesia sebagai sebuah negara hukum? Oke, saya ingin katakan bahwasanya mahasiswa itu bukan hanya mata-mata ketika ada isu lalu kemudian kita konsolidasi, kita komunikasi dan lain sebagainya, aksi dan lain sebagainya, melainkan juga kita harus benar-benar pandai, merefleksi dan lain sebagainya, dan pandai juga untuk kita mau apakan situasi dan kondisi ini. Bukan berarti saya ingin menghentikan suatu gerakan turun ke jalan, melainkan juga kita juga harus mempunyai kreativitas. Kita juga harus mempunyai sebagai mahasiswa misalnya memberikan ruang-ruang kebebasan, ruang-ruang pertikaian, ruang-ruang untuk memberikan diskusi terhadap pemerintah tersebut. Tapi bukan berarti saya ingin merusak gerakan mahasiswa. Tapi saya di sini ingin berbicara tentang kreativitas kita sebagai mahasiswa. Baik. Kan berbicara tentang gerakan itu bukan hanya semata-mata kita turun ke jalan, melainkan juga kita bisa berekspresi di depan mata-mata mereka yang tidak ingin melihat, berbicara di mereka yang tidak ingin mendengar. Baik. Jadi pada ujungnya mahasiswa ini punya peran penting bukan cuma untuk menjernihkan persoalan di ruang publik, tapi juga harus berpihak pada kepentingan etis ya. Benar. Kemudian tadi juga disampaikan mahasiswa ini punya fungsi penting untuk menegaskan status dan esensi yang sesungguhnya dari apa yang sudah disepakati oleh founding father kita di konstitusi, bahwa Indonesia adalah negara hukum ya. Bukannya sebaliknya yang bisa seenaknya hukum ini disimpangkan berdasarkan opini dan pandang publik dan pandangan masyarakat luas. Jadi untuk kesimpulan, ada yang kira-kira ingin disampaikan oleh Bung Xavier? Bahwasanya kalau saya sedikit kesimpulan, bahwasanya saya ingin memberikan, ketika memang saya diberikan kekuasaan, ini dalam ego saya sebagai mahasiswa misalnya. Ketika saya ingin diberikan kekuasaan, maka saya akan selesaikan dulu. Dalam artian selesaikan dalam hal tutup konstitusi ini dulu. Bubarkan MK ini misalnya kan. Bubarkan semua penegak hukum dan sebagainya. Nah, kenapa mau dibubarkan? Ya, dalam artian bahwasanya semua kericuhan, semua peraturan-peraturan yang dianggap benar itu mulai dari gedung-gedung tersebut. Melalui murid-murid mereka dan kan begitu dia. Kan bisa aja. Oh, jadi harus dibenahi dengan terlebih dahulu membubarkan lembaga-lembaga ini, institusi-institusi ini. Karena sumber kekacauan juga dari mereka. Jadi upaya awal untuk membenahi ini, kalau misalnya Bung Xavier sendiri diberikan kekuasaan, adalah dengan membubarkan mereka. Lalu kemudian kita lah mahasiswa ini mengisi daripada bangku-bangku tersebut. Mas Xavier sendiri memandang bahwa sumber kekacauan ini adalah dari lembaga-lembaga negara ini, dan yang perlu dilakukan adalah membubarkan lembaga-lembaga negara yang ada karena sumber kekacauan adalah mereka, dan membangun kembali sebuah sistem yang baru dan punya keberpihakan terhadap masyarakat dan kepentingan etis. Jadi gitu ya. Gimana? Ya, karena memang sama-sama kita ketahui bahwasanya semua kepentingan pribadi, kepentingan suatu kelompok
mereka lah yang mempunyai relasi kekuasaan. Mereka lah yang mempunyai relasi kuasa untuk mengatur hal tersebut. Ya. Dan dampaknya itu terhadap kita, terhadap kami yang masyarakat yang memang tidak mempunyai tangan panjang untuk mengatur hal tersebut. Iya. Mereka juga sama seperti apa yang disampaikan sama kita, sama masyarakat yang lain. Masyarakat yang lain juga berpanas-panasan untuk ingin mencari kebutuhan rumah, kebutuhan istri dan anak. Demikian pun mereka. Nah, cuman dalam hal level yang berbeda. Kan begitu posisinya. Bukan berarti mereka yang di elit ini dia puas, dia kenyang dan sebagainya. Kan begitu dia posisinya. Nah, dalam artian di sana bahwasanya kita melihat tujuan kita sebagai manusia itu sama. Nah, tapi cara yang kita berbeda itu, cara kita yang berbeda itu yang akan menentukan bisa mengisi kepentingan pribadinya. Nah, itu ya kenapa kemudian saya bersepakat bahwasanya kalau pikiran liar saya bahwasanya biarkan kami yang mahasiswa untuk mengatur, biarkan kami yang mahasiswa yang masih kuat idealismenya untuk mengisi kursi-kursi elit-elit tersebut ya, salah satunya itu MK misalnya. Baik. Kan dalam artian di sana bahwasanya kita yang mempunyai mahasiswa yang mempunyai idealisme tinggi, bukan hanya semata-mata kita mahasiswa ini benar, tapi kita lah yang mahasiswa dari setiap pagi sampai sore berdiskusi tentang persoalan kebangsaan, berdiskusi soal isu-isu kebangsaan, kenegaraan dan sebagainya. Itulah menjadi pikiran liar saya bahwasanya biar mahasiswanya ya sekalian, biar mahasiswa aja yang sekalian isi semua bangku-bangku ini gitu kan. Kalau bila perlu kita diskusi dulu sama orang-orang ini. Kita diskusi apa yang menjadi persoalan dan sebagainya. Baik. Karena kan begitu dah pikiran dia sebagai mahasiswa. Baik. Iya, karena memang salah satu prasyarat untuk menjadi MK kan adalah negarawan. Dan mahasiswa ini adalah salah satu negarawan sejati yang menggunakan seluruh waktunya untuk berdiskusi tentang persoalan kebangsaan dan negara Indonesia. Baik, demikian diskusi dan perjumpaan kita pada kali ini. Kita jumpa lagi dalam episode selanjutnya. Terima kasih banyak, Bung. Siap, terima kasih.